serius ya. Kita nggak usah bercanda-canda lagi. Kita ngomong serius aja dulu. Oke. Iya. Dari tadi saya serius. Silakan. Oh. Ini saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Apa arti konsep ketuhanan itu yang ada di Islam? Konsep ketuhanan artinya konsep di luar makhluk. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Konsep ketuhanan itu, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu, tempat segala sesuatunya bergantung, tempat semua makhluk berharap. Itu tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Karena Tuhan itu mustahil punya kelemahan. Karena alam semesta ini alam yang begitu sempurna, alam yang begitu apik, sehingga dibutuhkan pencipta yang begitu sempurna. Gak bisa tidak. Seperti ketika kita melihat komputer, komputer itu pasti dibuat oleh orang yang sempurna otaknya, ilmunya. Maka kalau komputer saja dibutuhkan makhluk yang menciptakannya, yang membuatnya sempurna, maka sudah pasti pencipta makhluk itu jauh lebih maha sempurna. Maka Tuhan itu adalah tataran pencipta yang mengadakan segala sesuatu yang ada di bumi. Maka dia wajib sempurna, tidak memiliki kelemahan, tidak punya titik noda sedikit pun. Sudah pasti bukan makhluk. Karena kalau makhluk pasti punya keterbatasan, sehebat apapun itu. Itulah Tuhan. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, yang tidak bersilsilah, tidak berketurunan, tidak punya asal, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi atau di antara keduanya yang setara dengan Dia. Itulah Tuhan. Oke. Gini ya. Di agama kami, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi di agama kalian, Yesus itu adalah nabi gitu kan. Sedangkan itu di Al-Qur'an kalian sendiri menyebut nama Maria dan Isa itu beberapa kali loh di ayatnya. Kenapa itu? Coba dijelaskan gitu loh. Iya, baik. Kenapa Nabi Muhammad jarang disebut namanya dibandingkan Nabi Isa? Karena itu tadi, kedatangan Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Kenapa Nabi Isa banyak disebutkan? Karena ajaran Nabi Isa dipelesetkan oleh orang-orang terdahulu sampai hari ini. Nah, ini sederhananya adalah ketika kemudian Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, maka tentu pengarang akan mengorbitkan dirinya. Ngapain dia mengorbitkan orang lain? Mending dia orbitkan ayahnya, ibunya, pamannya, keluarganya, keturunannya, dirinya. Seperti Paulus mengorbitkan dirinya dari Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus. Mending diorbitkan kalau memang karangan. Tapi karena Al-Quran itu bukan untuk Nabi Muhammad seorang, tapi Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk, sirat bagi seluruh umat manusia menuju kepada keselamatan, maka Al-Quran itu harus netral, menyebut sesuai yang hak, menyebut sesuai yang batil, yang salah disebut, yang benar disebutkan. Tak ada tendensi kemudian nepotisme dan seterusnya. Rasulullah menyebut Nabi Isa jauh lebih banyak daripada namanya sendiri. Kenapa? Nabi Muhammad hanya diutus sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang mempertuhankan dirinya, dan tak akan pernah sampai kiamat. Jadi yang harus sering dibahas ini adalah Nabi yang diutus, yang justru dianggap menjadi Tuhan, yang mencelakakan banyak manusia. Miliaran manusia akan masuk ke dalam neraka, direbus dalam api yang mendidih dikarenakan Nabi Isa disalahartikan ajarannya, diplesetkan ajarannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ahli Torah, ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara menyelewengkan kemudian ajaran Nabi Isa. Mereka membuat tipu daya, mereka buat tipu muslihat, mereka ingkar terhadap Nabi Isa. Bahkan keingkarannya tidak berujung kepada kematian, tetapi berujung kepada dibuatnya sebuah sekte baru di luar Yahudi, disebut Kristen atau Kristianos. Ini yang terjadi.
Maka Nabi Isa itu harus diluruskan ajarannya. Coba lihat di dalam Yohanes 16 nomor 14. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Dia akan memuliakan aku. Tidak menghinakan, memuliakan. Makanya dalam Islam, Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu makhluk suci. Dia diselamatkan, tidak tersentuh, tidak diludahi, tidak ditampar, tidak ditelanjangi, tidak digantung, apalagi dibunuh. Beliau adalah makhluk terindah, makhluk yang suci, di dunia terkemuka, di akhirat terkemuka. Makanya kami nggak terima kalau Yesus kami, Nabi kami, Rasul kami, utusan Tuhan kami disebut terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma. Masakan Nabi kami yang terkutuk untuk dosa-dosa orang Romawi penyembah pagan? Mustahil.